Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana ya. Saya ingin menanyakan, semua orang itu kan mendambakan hidup bahagia ya. Termasuk saya. Tetapi saya lebih banyak mendapat kekecewaan dan kesedihan. Padahal saya tuh udah berusaha. Saya ingin menanyakan kepada ayah atau mengarahkan bagaimana kok ini bisa terjadi gitu loh ya. Saya mengharapkan jawaban dari ayah agar saya lebih bersyukur dan selalu ikhlas gitu ayah. Terima kasih ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bertanya caranya bahagia, berarti yang bertanya pasti belum bahagia kan gitu. Nggak apa-apa. Lebih bagus kan terus terang seperti itu. Betul nggak? Ya. Jangan-jangan sebetulnya semua yang hadir di sini juga belum bahagia, makanya bertanya gimana caranya bahagia. Karena saya pernah dalam sebuah sesi pelatihan, sebelum saya memulai pelatihan motivasi, kemudian saya bertanya pertanyaan begini, siapa di ruangan ini yang ingin bahagia? Ternyata satu ruangan semua acungkan tangan. Dan saat itu memang saya bilang, memang saya pas hadir di sini. Kenapa? Karena saya sedang bertemu dengan orang-orang yang penuh duka. Karena begitu ditanya siapa yang ingin bahagia, semua acung tangan. Berarti belum bahagia kan? Nggak apa-apa, itu pertanyaan yang sangat jujur. Kenapa? Jujur itu mahal ya. Daripada terus-menerus menyembunyikan ketidaktahuan kita, lalu kita menjadi sibuk tapi nggak sukses. Itu. Jadi pertanyaan Ibu Diana tadi, ya mungkin pertanyaan banyak orang ya. Mungkin pertanyaan saya juga. Saya sudah berusaha hidup untuk mencari kebahagiaan, tetapi bahagia yang didambakan tuh kok nggak datang. Malah justru yang saya dapat kesedihan dan kekecewaan. Mohon maaf ya, sebelum saya pergi ke sini, tadi malam saya kedatangan tamu. Dan kemudian beliau melaporkan pada saya, baru saja katanya beliau itu kumpul dengan teman-temannya, habis mendiskusikan bahagia itu apa. Jadi ini kejadiannya kok jadi nyambung ya. Terus saya tanya, menurut Bapak bahagia itu apa? Beliau mengatakan begini, menurut saya bahagia itu apabila kita bisa keluar dari kesulitan. Saya bilang, aduh bahaya itu. Bagaimana kalau hidup kita sulit terus? Berarti nggak bahagia-bahagia. Itu bahagia yang sangat berbahaya. Makanya jangan mengartikan sendiri, konfirmasikan. Bayangkan kalau hidup kita sulit terus, berarti tidak bahagia. Mungkin ada yang lain pernah saya temui. Menurut Ibu bahagia apa? Kalau suami saya udah baik lagi sama saya pasti bahagia. Emang suami Ibu kemana? Sekarang sudah nggak baik sama saya. Gimana kalau nggak balik-balik dan tidak baik seperti yang Ibu harapkan? Berarti Ibu terus-menerus tidak bahagia? Baru mikir, oh iya juga ya. Saya tanya mahasiswa saya, kalian kapan bahagia? Nanti Pak, kalau sudah selesai wisuda dan dapat bekerja. Saya cuma bertanya sama mahasiswa saya, bagaimana kalau kamu usianya tidak sampai wisuda? Berarti kan kamu mati dalam keadaan tidak bahagia, karena bahagia nunggu wisuda, atau bahagia nunggu punya kerja. Nah inilah sebetulnya kita banyak mengartikan bahagia dengan cara-cara yang keliru. Saya ingin kasih tahu dulu, bahagia itu bukan tujuan saja, tapi bahagia itu juga adalah perjalanan. Jadi bahagia itu ya perjalanan, ya tujuan. Kenapa? Orang yang mengerjakan sesuatu dalam keadaan tidak bahagia, saya yakin tidak akan pernah sukses. Karena banyak orang yang salah pikirannya, dikiranya sukses dulu baru bahagia, padahal bahagia dulu baru sukses. Silahkan Ibu Bapak buktikan omongan saya. Apa saja yang Ibu Bapak lakukan dalam hidup, tetapi melakukannya tidak bahagia, tidak akan sukses. Makanya ada dinding. Ya, ini ada yang membuat dinding nih. Ini kerja, ini rekreasi. Lalu di dinding ada dinding tebal. Kerja katanya tidak bahagia, rekreasi baru bahagia. Makanya ada kata-kata I don't like Monday. Hati-hati tuh kalau ada orang menyatakan I don't like Monday, itu berarti dia tidak bahagia di tempat bekerja. Dan kalau terus-menerus dia bekerja di tempat yang tidak bahagia, hati-hati, dia sedang bunuh diri. Cuma takut mati. Bunuh diri secara pelan-pelan loh. Karena apa? Begitu dia sedang melakukan yang tidak bahagia, yang muncul di dalam tubuhnya itu adalah kimia-kimia yang berbahaya. Itu yang disebut dengan adrenalin. Bukan kimia-kimia yang menyehatkan seperti dopamin. Hati-hati tuh, hati-hati. Lihat, orang-orang yang kebanyakan adrenalinnya, biasanya kan wajahnya kelihatan serem. Serem ya, serem. Sama ya, mohon maaf ya.
Kalau ibu bapak sekarang sampai hari ini sholat pun tidak bahagia, berarti sholat bukan menghasilkan dopamin, menghasilkan adrenalin. Karena sholat, kenapa ibu bapak sholat? Takut neraka, kan gak bahagia. Harusnya kenapa ibu sholat? Karena saya cinta pada Allah. Begitu cinta, melakukannya bahagia. Makanya Nabi mengatakan, hiburanku adalah sholat. Jadi sholat itu menjadi sebuah kebahagiaan. Kalau tahu ilmunya, yang tidak tahu ilmunya coba lagi ngobrol kayak gini. Aduh, udah duhur lagi, tuh nggak bahagia kan? Lagi kerja, tiba-tiba ada azan asar. Duh, perasaan baru-barusan sholat duhur, kok udah asar lagi? Padahal sholat duhurnya 3:30. Ya pantas merasa dekat dengan asar, sholat duhurnya 3:30. Karena mau sholat duhur tepat waktu, karena gak bahagia, gak ada rasa. Antara sholat, tidak merasakan kebahagiaan. Hati-hati. Jangan-jangan terlalu banyak aktivitas yang kita lakukan, sesungguhnya kita melakukannya tidak bahagia. Jadi sekali lagi, bahagia itu pertama adalah perjalanan, yang kedua adalah tujuan. Itu yang pertama. Lalu, bagaimana kita bisa bahagia? Bahagia itu terjadi kalau kita sudah tahu sumber-sumber yang menderitakan kita. Sekarang saya tanya dulu. Jadi Ibu Diana ingin bahagia, kok yang didapatkan adalah kekecewaan. Kenapa? Karena kekecewaan itu berasal dari sumber-sumber yang mengecewakan. Sekarang saya tanya, sudah tahu nggak sumber-sumber penderitaan hidupnya manusia? Di mana sumber utamanya? Tuh, mulai bingung kan? Sumber utama kekecewaan dan penderitaan adanya di sini nih. Lihat saya di sini. Di apa? Di pikiran yang menderitakan. Pikiran siapa yang menderitakan? Pikiran yang di dalamnya itu ada dua. Satu, kekurangan pengetahuan. Dua, kesombongan. Orang sombong itu dijamin gak bahagia. Orang yang suka memamerkan harta itu dijamin gak bahagia. Justru dia sedang menutupi dengan pameran hartanya, ingin dipandang orang bahagia. Padahal ketika dia pameran dengan hartanya, dia sedang menunjukkan bahwa itu dia tidak bahagia. Cuman ditutup seakan-akan bahagia. Jadi di mana sumber penderitaan manusia? Di sini. Pikiran. Pikiran yang seperti apa? Pikiran yang selalu menendang dan mencengkram. Kapan kita menendang? Saat mendapatkan yang tidak diinginkan. Kapan kita mencengkram? Saat mendapatkan yang diinginkan. Sekarang saya tanya, ibu bapak, kalau mendapatkan yang tidak diinginkan, pasti tidak bahagia. Kalau tidak punya pengetahuan, kan kita mengira, ketika yang tidak diinginkan tidak menghampiri kita mengira itu buruk. Padahal kalau kita kembalikan pada tujuan kelahiran kita, kan yang paling tahu tujuan kelahiran kita kan Allah. Makanya puncaknya mencapai kebahagiaan dari mana mulainya? Kenali diri kita, kenali tujuan hidup kita. Kita dicipta oleh Allah bukan untuk kita, untuk Allah. Kalau kita dicipta oleh Allah untuk Allah, berarti biarkan saja Allah menggunakan kita sesuai dengan tujuan beliau. Oke, kita diberi kesulitan oleh Allah. Kita melihat kesulitan sebagai musibah, pasti tidak bahagia. Tapi begitu kita sadar, ya Allah, aku diciptakan Engkau dengan cinta yang sama seperti orang lain. Karena Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aku juga diberi kebahagiaan yang sama, peluang untuk mendapatkan kesempatan hidup bahagia yang sama. Aku yakin kesulitan yang dihadirkan Engkau padaku adalah hanya cara Engkau untuk membuat aku menjadi tambah terampil menyelesaikan masalah hidupku. Jadi sumber penderitaan manusia di sini. Kalau sumber penderitaan manusia belum ketemu, kebahagiaan tidak pernah ketemu. Walaupun ada yang mengatakan kebahagiaan itu adalah adanya di kebahagiaan orang lain. Kapan kita akan bahagia? Tepat saat kita bisa membahagiakan orang lain. Ketika kita bisa membahagiakan orang lain dan orang lain bisa dibahagiakan oleh tindakan kita jauh lebih bahagia daripada orang yang kita bahagiakan. Yes, tapi itu dampaknya. Dan tidak mungkin ada orang tiba-tiba bisa membahagiakan orang lain kalau dirinya sendiri belum memiliki modal kebahagiaan. Jadi kuncinya sebetulnya harus memiliki sudut pandang yang baik di sini. Baik, tadi saya bilang, pikiran yang menderitakan adalah pikiran yang menendang dan mencengkram. Kapan kita menendang? Kalau ada sesuatu yang kita tidak ingin, kita tendang jauh-jauh. Hati-hati loh, semakin ditendang, yang tidak kita ingin itu semakin akan datang berulang-ulang. Sampai kita mengerti kehadirannya. Semakin menendang, semakin datang berulang-ulang. Lalu bahagia ketika kita mendapatkan yang kita inginkan? Hati-hati, begitu kita mendapatkan yang kita inginkan.
Setelah kita mencapai kepuasan karena mendapat yang kita inginkan. Saya tanya ibu bapak yang sudah punya pengalaman. Puncak kepuasan karena sudah memperoleh yang diinginkan apa? Bosan. Dan bosan itu pasti sumber penderitaan. Lihat orang-orang yang bosan pasti galau. Betul nggak? Ya. Sekarang dulu pengen punya mobil baru. Sekarang saya tanya, yang sudah punya pengalaman beli mobil baru, berapa lama sih bahagianya? Sebentar, 1 minggu. Bahkan berikutnya kegesrek sedikit, menderita. Betul nggak? Kehujanan sedikit, menderita. Kan gitu? Betul nggak? Iya. Iya. Lagi jalan-jalan di mall, menderita. Kenapa? Dikit-dikit lihat mobil. Takut hilang. Dulu nggak punya mobil, jalan-jalan di mall bahagia. Kok setelah punya mobil, jalan-jalan di mall nggak bahagia? Diajak ngobrol sama orang juga pikirannya kemana? Ke mobil aja terus. Kan menderita. Itu baru tingkat yang pertengahan. Apalagi kalau sudah melekat pada yang sudah kita miliki. Semakin takut kehilangan yang kita miliki, semakin menderita. Jadi sebetulnya menendang membuat kita menderita. Mencengkram pun membuat kita menderita. Jangan dikira loh, orang yang mendapatkan yang diinginkan tidak menderita. Jangan dikira loh. Sebetulnya begitu kita mendapat yang kita inginkan, kita akan berjuang habis mempertahankan agar yang kita pegang ini tidak lepas pada orang lain. Menderita? Menderita? Oke. Berikutnya apa? Penderitaan berikutnya. Tadi mempertahankan supaya yang kita dapat itu tetap di tangan kita. Berikutnya apa? Mulai mencintai. Maka takut kehilangan. Maaf ya, penderitaannya orang yang tidak punya uang itu susah. Dan penderitaannya orang yang punya uang takut kehilangan uang. Sebetulnya kalau kita mau masuk ke dalam, penderitaannya sama. Lebih susah yang punya uang bisa jadi. Karena apa? Gak tenang hidupnya. Betul nggak? Iya. Mau tidur aja kan mikir dulu. Sudah dikunci belum? Kan gitu. Betul nggak? Pagar udah dikunci belum? Kan gitu. Betul nggak? Satpam ada nggak? Tangan jauh. Awas ya, jangan ngantuk. Mau tidur? Aduh takut satpam ngantuk. Bangun lagi. Menderita nggak? Itu pos sudah ada penjaganya belum? Kan itu. Wah banyak sekali. Karena apa? Jadi selama kita tidak pernah tahu sumber-sumber yang menderitakan kehidupan kita, selama itu kita tidak akan pernah bahagia. Itu yang dialami Ibu Diana tadi. Kok yang didapat malah kekecewaan dan kesedihan. Karena apa? Barangkali pikiran ini terlalu aktif. Kenapa? Hidup itu sebenarnya sederhana kok, kalau berbasis pada kebutuhan. Hidup itu menjadi ruwet kalau kita berbasis pada keinginan. Memangnya nggak boleh Pak punya keinginan? Boleh, asal keinginan masih di bawah kebutuhan. Keinginan yang seperti itu hanya sebagai motivasi untuk memenuhi kebutuhan dan tidak akan pernah ruwet. Ayo, kebutuhan Ibu, Bapak, bajunya berapa seminggu? Bajunya berapa seminggu? Bisa jadi kan sebetulnya baju, ya yang penting pada saat ini sedang dijemur, nunggu kering, kita punya baju kan gitu. Seminggu paling baju 2 atau 3, betul nggak? Kebutuhan. Kalau keinginan kan enggak. Kemarin ketemu dengan teman bajunya ini. Mau ketemu teman yang sama, takut dibilang sama teman kok bajunya itu juga, padahal nggak ada orang yang komentar, rasa kita aja. Kita jadi sibuk akhirnya, ya. Sibuk, ya. Kemarin pakai sepatunya yang ini. Bahkan tingkat yang lebih tinggi lagi, takutnya apa? Kemarin ketemu teman pakai mobil yang ini, masa besok pakai mobil ini lagi? Oh itu kebutuhannya sudah tinggi banget. Susah nggak kayak gitu? Susah. Padahal sebetulnya nggak ada orang lain yang komentar kok. Ya, nggak ada yang lain komentar. Saya kalau ngajar pakai celana jin, pakai kemeja. Dan karena sayang pada orang yang kerja di rumah, biasanya kalau belum 2 hari atau 3 hari nggak saya ganti. Nggak ada mahasiswa, itu dosen bajunya itu aja enggak. Yang dilihat mereka itu adalah kualitas pengajar kita kok, bukan baju kita. Sebaliknya ketika bajunya ganti-ganti malah mahasiswa komentarnya apa? Di evaluasi PBM, itu dosen lebay katanya. Betul nggak? Karena beda kebutuhannya. Baik, jadi sekarang semakin jelas ya. Semakin jelas. Saya kasih tahu Ibu Diana, jalan hidup kita itu ada 4. 1, suka. 2, duka. 3, lara. Dan yang keempat, kematian. Suka itu segala sesuatu yang kita ingin dalam hidup, itu 25%. Duka, lara, dan kematian yang tidak kita inginkan, dan itu 75%. Jadi saya ingin kasih tahu, dalam hidup kita lebih banyak yang akan terjadi yang tidak kita inginkan. Bayangkan kalau nggak punya ilmunya. Makanya pikiran ini bekali dengan pengetahuan. Pengetahuan apa yang harus dijajali pikiran? Pertama, kenapa saya lahir di Indonesia? Kenapa saya lahir di Bekasi? Kenapa saya lahir dari ibu yang itu? Kenapa saya lahir dari ayah yang itu? Kenapa anak-anak yang didekati dengan saya kok yang ini?
Tidak ada yang kebetulan. Begitu kita bisa menemukan hakikat dari kelahiran kita, maka kita akan menemukan hakikat dari kehidupan kita. Begitu kita sadar bahwa sebenarnya tujuan kehidupan kita bukan untuk kita, tapi Allah sedang menggunakan kita, ikut saja maunya Allah, mengalir